modal sendiri dan tidak ada pihak lain yang terlibat. Yang kedua yaitu izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha, yaitu surat izin tempat usaha dan surat izin perdagangan. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu potensi pasar, tingginya kebutuhan masyarakat karena makanan banana nugget ini sangat tren di Indonesia dan sangat digemari dan disukai banyak kalangan, dari anak-anak hingga sampai orang dewasa. Yang kedua yaitu tingginya minat masyarakat terhadap banana nugget ini membuat usaha banana nugget ini tidak pernah sepi pembeli karena memiliki rasa yang enak, terus rasa manis dan renyah dari topping dari tepung roti, dan toppingnya juga semakin membuat lidah tak ingin berhenti untuk mengunyahnya. SWOT analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar. Produk tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Produk dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Cara pembuatannya mudah ditiru. Pembuatan produk dilakukan dengan sederhana sehingga untuk menghasilkan produk yang banyak diperlukan waktu yang relatif lama. Karena bahan banana nugget tanpa bahan pengawet, maka makanan tidak tahan lama. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang tertarik kepada makanan yang sehat dan berbahan buah-buahan. Bahan yang digunakan mudah ditemukan. Yang keempat yaitu trik atau ancaman. Semakin banyak munculnya pesaing-pesaing baru, pesaing menambah varian topping yang lebih variatif dari kami. Bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk banana nugget ini diolah dari bahan yang berkualitas, lalu dibalur dengan tepung racikan sendiri yang dibentuk menjadi nugget dan diberi topping seperti coklat, keju, Oreo, dan lain-lain. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga banana nugget ini dimulai dari Rp 10.000 sampai 15.000 per mika. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Dengan memasarkan produk melalui internet bisa menjangkau konsumen secara luas, tidak hanya konsumen di sekitar lokasi saja. Selain itu, promosi usaha juga dapat dilakukan dengan strategi personal selling dengan memasarkan produk kepada orang terdekat seperti keluarga, teman kuliah, dan tetangga di sekitar lokasi usaha. Yang keempat yaitu place atau lokasi. Lokasi usaha ini terletak di Madurejo RT 17 RW 3 Kadireso Trans Boyolali, tepatnya di depan Balai Desa Kadireso atau di pinggir jalan sehingga cukup strategis untuk masyarakat yang berlokasi di wilayah tersebut. Aspek keuangan yang pertama yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana dalam bisnis banana nugget ini adalah dengan pembelian alat dan bahan, stand yang menarik, dan promosi untuk pemasaran. Yang kedua yaitu sumber dana, memakai modal sendiri dengan modal awal kira-kira Rp500.000. Yang ketiga yaitu harga jual. Harga banana nugget ini dimulai dari Rp 10.000 sampai 15.000 per mikanya. Yang keempat yaitu perkiraan keuntungan. Perkiraan keuntungan setiap harinya bisa mencapai 80.000 per harinya. Aspek teknis dan operasi. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi usaha banana nugget ini terletak di tempat yang ramai dan strategis karena berada di pinggir jalan. Yang kedua yaitu tata letak. Menempatkan alat masak di belakang stand agar terlihat rapi ketika ada konsumen yang sedang membelinya. Yang ketiga yaitu pemilihan teknologi atau alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu alat penggorengan, meja, kursi, dan stand, dan lain-lain. Analisis STP yang pertama yaitu segmenting. Segmenting demografis, semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua. Segmenting geografis, yaitu menargetkan konsumen wilayah di Madurejo RT 17 RW 3 Kadireso Trans Boyolali. Segmenting psikografis, yaitu menargetkan konsumen yang konsumtif, menyukai makanan sehat, dan menyukai cita rasa manis. Yang kedua yaitu targeting. Target pasar banana nugget ini para penggemar makanan manis dari berbagai kalangan. Target pasar kami yaitu masyarakat wilayah Kadireso dan sekitarnya, baik untuk membeli dengan cara mendatangi outlet kami atau melakukan pembelian secara online melalui WhatsApp. Yang ketiga yaitu positioning. Posisi pasar dari banana nugget ini adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai banana nugget yang memproduksi
inovasi makanan yang menyehatkan dan juga lezat. Makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang terjangkau. Aspek manajemen dan operasi. Dalam aspek ini terdapat 3 perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat secara lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas. Yang selanjutnya, perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Selanjutnya yaitu sumber daya, di mana dalam organisasi ini hanya dikelola oleh 2 orang, yaitu Isti dan Atika, dan setiap orang mempunyai tugas sebagai pengatur keuangan, produksi, pemasaran atau penjualan. Bagian keuangan ini dikelola secara bersama, yaitu di mana dalam hal ini dilakukan pencatatan atas segala aktivitas, pengeluaran maupun pemasukan. Bagian produksi dikelola oleh Isti, dalam hal ini mempunyai tugas mengolah makanan sehingga makanan tersebut layak dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya bagian pemasaran dikelola oleh Atika. Dalam hal ini bertugas memasarkan produk baik yang dijual di outlet maupun mengantarkan pesanan ke konsumen dan melakukan promosi ke masyarakat. Aspek ekonomi budaya sosial. Dalam pengembangan usaha Banana Nugget ini, bahan baku utama dibeli dari masyarakat, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, dampak bagi pemerintahan. Mengurangi pengangguran. Dengan perkembangan kegiatan usaha ini menciptakan para pengusaha sehingga mampu memberi lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu aspek risiko. Aspek risiko dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, aspek real atau yang terlihat. Jika produk sisa tidak dapat dijual kembali, hal ini mengakibatkan penjual kehilangan modal dan kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, aspek psikologis atau tidak terlihat. Sisa bahan baku yang tidak terpakai atau tidak laku membuat tekstur pisang menjadi lembek, sehingga jika digoreng hasilnya tidak maksimal untuk dijual dan dikonsumsi lagi. Analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan kebersihan. Sampah sisa hasil produksi Banana Nugget dibersihkan dan dikumpulkan ke dalam tempat sampah yang sudah tersedia di dalam stand. Dan setiap pagi sampah tersebut diambil oleh petugas kebersihan setempat. Yang kedua, masalah yang timbul terhadap lingkungan. Sejauh ini belum ditemukan masalah yang timbul terhadap lingkungan karena penjual selalu memperhatikan kebersihan di lingkungan tempat berjualan. Kesimpulan dari usaha Banana Nugget ini, usaha ini sangat menguntungkan karena dalam proses menjalankan usaha sangat mudah dan simpel. Dengan menyiapkan bahan baku, peralatan usaha, dan sebagainya, maka bisnis Banana Nugget ini akan berjalan dengan sendirinya. Usaha Banana Nugget ini layak untuk dikembangkan dan dijalankan bagi pembisnis pemula karena sangat menguntungkan, mudah dibuat, dan meningkatkan keterampilan dalam membuat aneka masakan. Video yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum